Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas 12 MIPA 2 dari kelompok 4. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Bunga Ayu Damayanti Fauzia. Perkenalkan, nama saya Berlesa Triani. Perkenalkan, nama saya Sultan Jati. Perkenalkan, nama saya Siti Penaraini. Di video ini kami akan praktikum kimia mengenai penyepuhan logam tembaga. Tujuan dari praktikum ini untuk mengetahui proses elektrolisis pada penyepuhan logam tembaga dan logam besi. Dasar teori, elektrolisis adalah peristiwa penguraian zat elektrolit oleh arus listrik searah. Dalam sel elektrolisis, energi listrik dapat menghasilkan reaksi kimia. Sel elektrolisis berfungsi sebagai pompa untuk menjalankan perpindahan elektron yang mengalir dari kutub positif anoda ke kutub negatif katoda. Elektroda yang menerima elektron dari sumber arus listrik luar disebut katoda, sedangkan elektroda yang mengalirkan elektron kembali ke sumber arus listrik luar disebut anoda. Katoda adalah tempat terjadinya reaksi reduksi dan anoda adalah tempat terjadinya reaksi oksidasi. Katoda merupakan elektroda negatif karena menangkap elektron, sedangkan anoda merupakan elektroda positif karena melepas elektron. Bahan dan alatnya terdiri dari: yang pertama ada peniti, yang kedua ada kawat tembaga, yang ketiga ada kabel pencapit buaya, yang keempat ada fiksal, yang kelima ada baterai 9 volt, dan yang terakhir ada wadah yang berisi air. Langkah pertama, campurkan air yang sudah dituangkan ke wadah dengan piksal. Takarannya cukup dengan tutup botol piksal. Langkah kedua, capitkan pencapit buaya berwarna hitam. Capitkan ke baterai yang bernilai negatif. Dan pencapit buaya berwarna merah ke baterai yang bernilai positif. Langkah ketiga, capitkan peniti dengan pencapit buaya berwarna hitam. Dan capitkan kawat tembaga dengan pencapit buaya berwarna merah. Langkah keempat, masukkan peniti dan kawat tembaga ke dalam wadah yang berisi larutan HCl dengan waktu 15 menit. Tunggu proses perubahan warna pada peniti dan kawat tembaga yang sedang dalam penyepuhan. Dan yang terjadi terdapat gelembung pada peniti berarti terjadi reaksi, sedangkan pada kawat tembaga tidak terjadi reaksi apa-apa. Setelah 15 menit, akhirnya peniti yang disepuh berubah warna menjadi warna hitam dan kawat tembaga warnanya menjadi luntur. Dan ini hasil dari penyepuhan logam tembaga, bahwa peniti yang sebelum disepuh berwarna silver dan setelah disepuh berwarna hitam, dan kawat tembaga yang sebelum disepuh berwarna merah dan setelah disepuh warnanya menjadi luntur. Pembahasan. Pada katoda peniti warna awal seperti putih keperakan dan warna awal logam tembaga berwarna kuning keemasan. Setelah dilakukan penyepuhan, peniti yang telah dilapisi tembaga berubah warna menjadi hitam dan terlihat seperti terdapat endapan di sekitar peniti. Sedangkan logam tembaga setelah penyepuhan perlahan-lahan melebur dan berwarna sedikit pucat. Terlihat dalam percobaan ini, peniti terlapisi oleh tembaga. Hal ini disebabkan pergerakan ion Cu2+ yang tereduksi di katoda, yang membentuk CuS sebagaimana reaksi yang terjadi secara teoritis pada katoda. Cu2+ aki ditambah 2 elektron menghasilkan CuS. Pada anoda terlihat logam Cu meluruh atau melebur. Hal ini karena Cu logam tidak inert yang dapat teroksidasi menjadi ion Cu2+ yang akan tereduksi menjadi logam Cu yang akan melapisi paku sebagaimana reaksi berikut. CuS menghasilkan Cu2+ aki ditambah 2 elektron.
Kesimpulan dari praktikum ini, penyepuhan adalah pelapisan dengan logam menggunakan sel elektrolisis untuk memperindah penampilan dan pencegahan korosi. Benda yang akan disepuh dijadikan katoda dan logam penyepuh sebagai anoda. Larutan elektrolit yang digunakan adalah larutan elektrolit dari penyepuh seperti pada penyupuan logam tembaga adalah HCl, dan lamanya proses penyepuhan mempengaruhi ketebalan lapisan logam penyepuh pada logam yang disepuh. Sekian video dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.